Halo guys, gadgetin di sini dan ini adalah Zenfone ZC451CG atau disingkat Zenfone C. Zenfone C adalah versi Zenfone dengan spek yang lebih cupu dibanding seri-seri HP Asus lainnya, seperti Zenfone 2 atau Padfone. Tapi apakah kualitasnya juga cemen atau cupu, atau malah cakep? Kita lihat saja. Untuk memulai review ini, kita lihat dulu apa saja yang tertulis di kertas tentang spek dari HP ini. Prosesornya Intel Atom dual-core 1,2 GHz dengan GPU PowerVR. Memori internalnya 8 GB dan bisa ditambahkan memori eksternal microSD hingga 64 GB. Dan RAM-nya 1 GB. Besar layarnya 4,5 inci dengan resolusi 480x854 pixel dengan kerapatan 218 ppi. HP ini juga sudah mendukung dual micro SIM. Layar di Zenfone C ini juga sudah diberi coating oleophobic. Itu artinya layar HP ini akan terasa lebih licin, yang berarti lebih enak, dan lebih tahan goresan. Walau tidak sebagus Gorilla Glass. Coating ini juga membuat layarnya menjadi seperti daun talas. Kalau ada air di atasnya, maka akan terlihat seperti ini.
Seperti daun talas yang lama-kelamaan layu, coating ini juga ada masa pakainya, antara 1-2 tahun tergantung frekuensi pemakaian. Dan walaupun ada coatingnya, layar HP ini juga masih menjadi magnet sidik jari, seperti semua HP. Kamera belakangnya 5 megapiksel dengan autofocus dan LED flash, dan kamera depannya cuma VGA. Kapasitas baterainya 2100 mAh yang bisa tahan seharian untuk pemakaian casual seperti menelpon, SMS, chatting biasa, dan sesekali membuka internet. Dengan harga 1,2 jutaan, spek seperti itu memang ditujukan untuk market entry level dan cocok untuk bersaing dengan Android One atau HP-HP entry level lainnya. Walaupun murah, tapi build quality di HP ini tidak terasa murahan seperti salah satu Android One yang pernah saya coba beberapa waktu lalu, tapi tidak saya review. Bodinya terasa kokoh dan nyaman untuk dipakai. Desain dari Zenfone sangat mirip dengan Zenfone 5. Coba Anda tebak, yang mana Zenfone C, yang mana Zenfone 5? Back cover dari HP ini juga berbahan plastik doff dan tidak licin. Bentuk HP ini juga kecil, jadi mantap saat digenggam dan dipakai dengan satu tangan. Bicara soal bentuk, kita lihat dulu bagian-bagian dari HP ini. Di bagian depan atas ada LED notifikasi, kamera VGA dan earpiece plus logo Asus. Di bagian bawah ada tombol menu dan di bawahnya lagi ada dagu metal khas Asus yang mempercantik tampilan. Selain itu tidak ada gunanya. Di bagian kiri tidak ada apa-apa. Di bagian atas ada lubang audio 3,5 mm, dan di bagian bawah ada mikrofon plus lubang micro USB. Untuk bagian kanan ada tombol power dan volume. Khusus tombol power, saya kurang nyaman dalam menggunakannya karena tombol powernya terlalu tinggi buat saya. Ketika mau mengaktifkan HP ini, saya malah sering tertekan tombol volume. Memang posisinya tidak separah Zenfone 2 yang ada di bagian atas, tapi akan lebih nyaman kalau salah satu posisi tombol power atau volume ditaruh di bagian kiri yang kesepian. Nilai positifnya, tombol-tombol di HP ini terasa mantap saat ditekan. Di bagian belakang ada kamera 5 megapiksel, mikrofon, dan LED flash. Di bagian bawah kamera ada logo Asus, Intel, dan Zenfone. Untungnya tulisan Intel dan Zenfone dibuat agak gelap, karena kalau putih semua seperti tulisan Asus, bagian belakang ini akan terlihat seperti papan iklan dengan tulisan di mana-mana. Di bawah tulisan-tulisan itu ada lubang speaker yang terlihat besar. Ketika saya buka, ternyata bentuk aslinya cukup kecil, tapi suaranya besar dan nyaman untuk didengar. Untuk performa, Zenfone C bisa menjalankan aplikasi-aplikasi di dalamnya dengan lancar, seperti HP-HP lainnya di zaman sekarang. Di lock screen, kita akan langsung merasakan pengalaman dalam menggunakan Zen UI khas Asus, dan sama seperti desainnya, pengalaman menggunakan HP ini sangat mirip dengan Zenfone 4 atau 5. Perbedaan paling mencolok hanya ada di ukuran layarnya. Jika kita menggeser bagian kanan atas layar, akan muncul quick setting yang saya suka karena bisa kita pakai untuk mengatur aplikasi secara cepat. Kita juga bisa mengedit setting apa saja yang akan muncul di sini. Kalau kita menggeser kiri atas, akan muncul kolom notifikasi. Tidak banyak keluhan ketika saya memakai HP ini. Performanya sangat mulus, responsif, dan bisa menjalankan game-game dengan lancar. Skornya di Antutu juga lumayan tinggi untuk HP sekelas ini. Jadi untuk performa, saya sangat suka. Salah satu yang tidak terlalu oke adalah layarnya. Warnanya sudah cukup, walaupun tidak tajam-tajam amat. Asus sudah menyediakan aplikasi bawaan bernama Splendid yang bisa digunakan untuk mengatur temperatur warna atau tingkat kedajaman warna. Secara pribadi, saya langsung menggantinya ke mode vivid karena warna awal tidak tajam. Setelah itu, saya tidak pernah membukanya lagi. Kelemahan lain di layar Zenfone C adalah viewing angle-nya yang jelek. Kalau kita memiringkannya agak keterlaluan, maka penampakan layar ini juga akan keterlaluan. Layarnya juga tidak terlalu jelas saat kita berada di luar saat matahari terik. Untuk HP entry level, bloatware yang dimasukkan ke dalam HP ini terbilang sopan. Sopan karena tidak terlalu banyak, tapi tetap saja tidak banyak berguna dan cocok untuk di-uninstall. Aplikasi-aplikasi seperti 50 Plus Game, Amazon Kindle, My Asus, dan Omelette Chat, belum lagi Zinio, rasanya tidak akan banyak digunakan. Khusus untuk Amazon Kindle dan Zinio, mereka tidak akan banyak digunakan karena HP ini tidak cocok untuk membaca e-book, tapi untuk membaca berita atau artikel masih cocok. Untuk kamera, UI yang diberikan Zenfone C cukup bersahabat dengan tombol-tombol yang bisa kita gunakan secara cepat, seperti flash, filter, dan mode burst untuk mengambil banyak gambar dengan cepat. Kita juga bisa mengambil video dan mempause, lalu melanjutkan perekaman lagi. Tapi soal kualitas gambar, kamera HP ini jelek. Warna yang ditangkap terasa agak maksa dan tidak real,
Selain itu, noise di gambarnya juga banyak, apalagi kalau low light, hampir tidak bisa dipakai. Resolusi 5 megapiksel dan sensor di Zenfone C ini sama sekali tidak bisa dibanggakan. Untuk kamera depan, mungkin hanya bisa berfungsi untuk melakukan video call, karena hasilnya sangat tidak cocok untuk diupload dan dipamerkan pada teman. Jadi, untuk siapa Zenfone C ditujukan? HP ini ditujukan bagi Anda yang suka bermain game dan mendengar musik, karena performa dan kualitas speakernya saya akui sangat menyenangkan ketika dipakai. Zen UI yang diberikan Asus juga cantik dan praktis. Selain itu, bentuknya yang kecil cocok bagi Anda yang menyukai HP compact, karena HP ini sangat pas di tangan. Build quality-nya juga bagus. Tapi buat Anda yang suka memakai smartphone Anda untuk mengambil foto-foto artistik atau selfie, sangat tidak disarankan untuk mengambil HP ini, karena kualitasnya payah. Untuk menonton atau membaca e-book juga tidak rekomen karena layarnya kecil. Dan sekali lagi, posisi tombol power yang agak ketinggian buat saya, karena sampai video ini dibuat, saya masih belum terbiasa dengan posisinya. Selain hal-hal di atas, sisanya saya anggap biasa dan sama seperti HP-HP lain yang sekelas. Secara keseluruhan, saya memberi HP ini nilai 7,5 dari 10. Dan seperti biasa, untuk membungkus video ini, tinggalkan jempol ke bawah jika Anda tidak suka dan jempol ke atas jika Anda suka. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah atau bertanya langsung di Twitter. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Bye!